Jati diri Tuhan dinyatakan di hadapan Firaun. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, pada Rabu 5 April petang, orang-orang Yahudi di seluruh dunia merayakan Paskah. Paskah Yahudi adalah mengenang peristiwa Eksodus ketika Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, jadi ini adalah peristiwa yang bisa disebutkan sebagai kelahirannya bangsa Israel. Nah, jadi akhirnya bangsa Israel ini menjadi sebuah bangsa, akhirnya mempunyai tanah karena mereka diperintahkan Tuhan untuk masuk ke sebuah wilayah di mana mereka akan tinggal. Nah, Tuhan juga memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk menyampaikan pesan kepada Firaun agar orang-orang Yahudi ini yang diperbudak selama 430 tahun di Mesir untuk bisa dibebaskan, untuk bisa diizinkan pergi agar mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, ada yang menarik menurut saya karena Alkitab menyebutkan dengan sangat detail nama Tuhan. Ada 7 ayat yang menyebutkan Tuhan memberikan perintah kepada Nabi Musa, yakni biarkanlah umatku pergi. Nah, saya akan bacakan satu-satu dan Anda bisa lihat Tuhan memerintahkan orang-orang Yahudi ini keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Nama Tuhannya siapa? Disebutkan dalam beberapa ayat. Tuhannya kalau nggak disebutkan Tuhan Israel adalah Tuhan orang Ibrani, Elohim orang Ibrani. Ayat yang saya temukan pertama yakni di Keluaran 5 ayat 1. Saya bacakan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel atau Elohim Israel. Biarkanlah umatku pergi, kunya besar, untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Nah, ayat yang kedua di Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Elohim orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mendengarkan. Engkau ini adalah Firaun. Nah, ayat ketiga adalah dari Keluaran 8 ayat 1. Di sini berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, di sini hanya disebutkan Tuhan, ditulis oleh Lai, huruf besar semua. Nah, kemudian di Keluaran 8 ayat 20, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi di sini juga tidak disebutkan nama dirinya Tuhan. Baru kemudian di ayat Keluaran 9 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani atau Elohim orang Ibrani. Nah, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, kemudian dari Keluaran 9 ayat 1 kita menuju Keluaran 9 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Elohim orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, sekarang nama Tuhan orang Ibrani kembali muncul. Kita ke Keluaran 10 ayat 3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Elohim orang Ibrani,
berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kunya huruf besar. Jadi Bapak Ibu semua, kita bisa simpulkan bahwa secara spesifik Tuhan Elohim orang Ibrani secara khusus memang membuat bangsa Israel bebas dari rumah perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Nah, kita menyembah Tuhan yang sama, yakni Tuhan Israel dan Tuhan Elohim dari orang Ibrani. Nah, saudara, yang saya tertarik adalah ketika di Keluaran 5 ayat 2, kan di Keluaran 5 ayat 1 disebutkan Tuhan Elohim Israel memerintahkan supaya mengadakan perayaan di padang gurun. Nah, di ayat 2-nya Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi?" Dia bilang, "Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Jadi Firaunnya bandel nih, berkeras hati. Nah, lalu kata mereka, "Elohim orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Elohim kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Nah, jadi kita bisa lihat di ayat 1 Tuhan menyebut Elohim Israel, dan di ayat yang ketiga Tuhan menyebut Elohim orang Ibrani. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, Bapak Ibu semua, saudara-saudara, di Alkitab Elohim orang Ibrani, atau menurut lain ditulisnya Allah orang Ibrani, itu hanya terdapat dalam 6 ayat saja, dan semuanya ternyata adanya di Keluaran. Bagi saya ini adalah informasi yang penting. Karena apa? Karena memang kita perlu tahu bahwa kita orang Kristen itu, kita menyembah kepada Tuhan yang sama dengan sesembahannya atau Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya bangsa Israel. Nah, jadi bagaimana sikap hati kita? Tentu saja karena kita adalah umat yang sama dengan Tuhan yang sama dengan bangsa Israel, harusnya kita juga mendoakan bangsa Israel, mendoakan orang Yahudi. Karena apa? Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Kita juga harusnya sikap hati kita adalah sikap hati yang sama seperti Tuhan gitu ya. Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, dan kita pun juga demikian. Terima kasih, selamat Paskah buat Anda yang merayakan, orang-orang Yahudi di Indonesia. Salam damai dari Fakta Israel.